Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Let me tell you a story. Penggalan cerita perjuangan umat manusia untuk tetap survive di muka bumi. Namun pada saat yang sama menjadi sebuah momentum untuk melangkah bersama dalam menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Pernahkah Anda naik mesin waktu? Kali ini saya akan mengajak Anda semua pergi sejenak dengan mesin waktu imajiner ke hari ini 2 tahun yang lalu. Pagi ini 2 tahun yang lalu saya, mungkin Anda sedang bersiap melakukan aktivitas rutin. Sebagian dari kita ada yang berangkat ke sekolah, ada yang pergi ke pasar, berolahraga, bahkan ada juga rela menerjang kemacetan untuk mengejar presensi di kantor. Semua geliat aktivitas yang penuh mobilitas terasa hiruk pikuknya setiap hari, termasuk di dalam ruangan ini di kantor DJPPR Kementerian Keuangan. Biasanya ramai dengan kegiatan para pegawai. Namun, saat ini kita mulai membuka lembaran cerita baru dari kehidupan kita. Mulai dari cara kita bekerja, belajar, berbelanja, hingga cara kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hampir semua harus disesuaikan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi. Ancaman atas keberlangsungan umat manusia saat ini bukan berasal dari alien seperti dalam film science fiction, namun berasal dari virus COVID-19. Pandemi ini merupakan unprecedented situation yang tidak hanya menjadi krisis kesehatan, melainkan juga menjadi krisis multidimensi. Di tengah kebijakan pembatasan mobilitas manusia dan social distancing menimbulkan dampak yang sangat berat pada sektor sosial ekonomi. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan, entah karena penurunan omset usaha atau kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit juga yang masih punya pekerjaan tetap, tapi mungkin gaji dan tunjangannya dipotong akibat pandemi. Situasi yang tidak menentu akibat COVID-19 menjadi sebuah wake up call bagi kita. Kondisi saat ini membuat lebih banyak orang menyadari pentingnya mempunyai cushion atau bantalan yang mampu mengurangi rasa sakit ketika kita jatuh. Bantalan itu adalah kecukupan dana darurat dan investasi. Munculnya ketidakpastian terhadap pekerjaan dan pendapatan mengharuskan kita semakin bijak dalam mengelola keuangan. Berapa yang alokasikan untuk belanja rutin saat ini, berapa yang alokasikan untuk kebutuhan masa depan, termasuk mempersiapkan dana darurat dan investasi. Investasi adalah untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Pandemi COVID-19 dipercaya dapat mendorong percepatan transformasi masyarakat menuju investment-oriented society. Pembatasan aktivitas sosial di satu sisi membuat kegiatan ekonomi menurun, namun di sisi lain membuat pengeluaran untuk belanja tertentu menjadi juga menurun, seperti biaya untuk hiburan dan wisata. Penurunan alokasi belanja tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulai atau meningkatkan alokasi untuk berinvestasi. Bisa investasi pada sektor real, pada instrumen keuangan, atau yang tidak kalah pentingnya adalah investasi pada pengembangan diri. Pada kenyataannya, memulai investasi tidaklah mudah. Masih banyak masyarakat yang tidak paham apa tujuan mereka berinvestasi, serta apa investasi yang cocok dengan kebutuhan mereka. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka bisa terjebak masuk ke skema investasi bodong. Investasi yang syarat dengan janji surga menawarkan keuntungan menggiurkan dengan sangat gencar ditawarkan, baik melalui orang yang kita kenal atau melalui berbagai kanal media. Saat ini, beragam jenis investasi tersedia untuk dipilih oleh masyarakat. Mulai dari investasi emas dengan nilai intrinsik yang jelas, sejak lama menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat kita. Ada pula beragam investasi di pasar modal seperti reksadana, saham, obligasi, hingga cryptocurrency yang sedang hits saat ini. Setiap jenis investasi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ibarat memilih jodoh, memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi bisa menjadi masalah pelik. Saya akan memberikan tips and tricks dalam berinvestasi. Mantranya cukup simpel dan mudah diingat, yaitu 2R dan 2L. Return, Risk, Legal, and Logic. Aspek 2R, yaitu Return and Risk atau imbal hasil dan risikonya. Biasanya,
Produk yang memiliki potensi keuntungan atau return yang tinggi, risikonya juga tinggi. Jangan sampai tergiur dengan produk investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi tanpa kita memahami risikonya. Sangat penting bagi investor untuk mengerti risiko dari instrumen yang akan dipilih. Jangan silau dengan janji keuntungan yang ditawarkan yang sifatnya mungkin tidak pasti. Aspek 2L yaitu legal dan logic. Pastikan legalitas dari produk investasi yang akan dipilih, apakah sudah terdaftar atau belum secara resmi. Sementara itu, logik adalah bagaimana proses bisnis dari produk tersebut hingga bisa memberikan keuntungan bagi para investornya. Jangan sampai kita serakah, maka kita tidak mempedulikan logis tidaknya investasi yang ditawarkan. Pemerintah bersama dengan otoritas di pasar keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap instrumen dan industri keuangan. Di antaranya melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, diseminasi, seminar, dan lainnya. Upaya lain juga dilakukan melalui perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan informal ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini dalam upaya meningkatkan partisipasi investor individu dalam negeri, khususnya investor kecil, adalah melalui penerbitan instrumen SBN Retail. SBN Retail yang saat ini sudah diterbitkan secara online menjadi salah satu alternatif investasi yang aman, mudah, menguntungkan, dan turut mendukung pembiayaan APBN. Kenapa aman? Karena pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh undang-undang dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya. Apakah menguntungkan? Tentu saja, karena imbal hasil yang kompetitif dan dapat dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Investor SBN Retail ini memperoleh double return, karena selain memperoleh keuntungan dari nilai investasi, di saat yang sama juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena turut berperan nyata membangun negeri melalui pembiayaan APBN. Seiring perkembangan teknologi, SBN Retail pun mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Sejak tahun 2018, penerbitan SBN Retail telah menggunakan sistem online yang disebut ISBN. Tujuan pembangunan platform online ini untuk memudahkan investor dalam berinvestasi di SBN Retail. Namun siapa menyangka, keuntungan mengembangkan platform distribusi secara online sangat terasa pada saat pandemi. Di tengah pembatasan aktivitas publik dan operasional perkantoran, masyarakat masih dapat melakukan investasi pada SBN Retail kapanpun dan dimanapun. Penerbitan SBN Retail secara online disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan pertumbuhan jumlah investor yang luar biasa. Umumnya ditandai dengan peningkatan dari sisi nilai dana yang terkumpul serta jumlah investor, khususnya investor baru. Dengan tersedianya instrumen investasi yang mudah diakses, pemerintah juga berhasil menarik generasi milenial yang menyukai kenyamanan, kepraktisan, dan kemudahan dalam berinvestasi. Berbekal gadget atau gawai yang dimilikinya, anywhere, anytime, generasi milenial bisa dengan mudah berinvestasi pada SBN Retail. Terbukti, jumlah investor milenial pada penerbitan ORI 19 awal tahun 2021 mencapai 37,5% dari total investor. Bahkan saat penerbitan saving bond retail seri SBR 10 bulan Juli lalu, generasi milenial mendominasi hingga mencapai 46,1%. Mulai hari ini, pemerintah kembali menawarkan produk SBN Retail, yaitu obligasi negara retail seri ORI 20. ORI 20 merupakan instrumen SBN Retail tradable terakhir di tahun 2021 dengan masa penawaran pada tanggal 4 hingga 21 Oktober 2021. Masyarakat dapat berinvestasi langsung melalui 27 channel online mitra distribusi yang bekerjasama dengan pemerintah. Ada bank, perusahaan sekuritas, fintech, dan lain-lain. Salah satu keistimewaan dari ORI 20 sebagai salah satu SBN Retail yaitu masyarakat selain mendapatkan keuntungan investasi, tapi juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam membangun negeri. Berbeda dengan instrumen investasi lainnya, ORI 20 adalah pilihan instrumen investasi yang manfaatnya tidak hanya akan dirasakan untuk diri sendiri,
tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Masyarakat akan menerima manfaat dari berbagai program pemerintah untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI 20 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021. Penggunaan dana APBN ini termasuk pembiayaan untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi COVID-19, salah satunya untuk program vaksinasi, yaitu di mana total vaksinasi Indonesia menunjukkan tren peningkatan dengan total dosis vaksinasi merupakan salah satu tertinggi di dunia. Data 27 September 2021 menunjukkan vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 136 juta dosis non-booster atau mencapai 32,7% terhadap target. Program vaksinasi tersebut terus dipompa agar distribusi kesehatan dapat merata ke seluruh Indonesia. Dukungan untuk program kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sudah menjadi komitmen bersama, di mana pendanaannya telah tertuang dalam APBN 2021. Salah satunya melalui penyediaan anggaran biaya klaim perawatan pasien COVID-19. Adapun berdasarkan data per 24 September 2021, realisasi pembayaran klaim COVID-19 perawatannya mencapai 31,6 triliun rupiah. Anggaran sektor kesehatan lainnya mencakup juga insentif dan santunan nakes serta penambahan berbagai fasilitas isolasi dan rumah sakit darurat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat turut berpartisipasi dalam membiayai program pemulihan pandemi dengan berinvestasi pada ORI 20. Mari bersama-sama kita melakukan sebuah aksi, bergerak menuju tujuan yang pasti dengan berinvestasi untuk membangun negeri. Di situasi yang tidak mudah ini, masyarakat Indonesia terus berjuang menghadapi pandemi dengan beradaptasi, tumbuh dan bangkit. Saatnya kita melangkah bersama mengatasi segala tantangan ke depan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk Indonesia yang lebih baik. ORI 20, pilihan berharga untuk melangkah bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa penawaran ORI 20 secara resmi dibuka. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.